Di sebuah sudut pasar pagi yang ramai di pinggiran kota, seorang pemuda dengan kopiah rapi dan senyum tulus tengah merapikan toples-toples bening berisi keripik pisang berwarna keemasan. Aroma manis pisang matang yang digoreng renyah menguar dari meja dagangannya, menarik perhatian seorang ibu muda yang kebetulan lewat sambil menggandeng anaknya. "Mas, ini keripik pisang ya? Wangi sekali," katanya sambil tersenyum. Sang penjual mengangguk sambil menyodorkan potongan kecil untuk dicicip. "Ini Bu, kami namakan pisang tren. Keripik pisang buatan tangan para santri di pondok kami. Dibuat dari pisang pilihan, digoreng tanpa pengawet, dan dibumbui dengan rasa khas ada rasa original, coklat lumer, dan pedas manis yang bikin nagih." Si ibu mencicip satu, matanya langsung membulat. "Gurih banget, nggak terlalu manis tapi kriuknya pas. Anakku suka nih pasti." Si kecil pun mengangguk antusias. Tangannya tak berhenti mengambil dari potongan sampel. Sang penjual lalu bercerita sambil membungkus satu pak. "Di pondok kami, santri tak hanya mengaji dan belajar agama, tapi juga dilatih kemandirian lewat usaha. Pisang tren ini hasil karya tangan mereka mulai dari mengupas, mengiris, menggoreng, sampai mengemas semua dilakukan oleh santri. Dengan membeli ini, ibu ikut mendukung masa depan mereka." Sang ibu tersenyum kagum. "Wah, jadi beli camilan sambil sedekah ya Mas?" "Betul Bu, dan ini juga sudah punya izin PIRT dan halal dari pesantren. Jadi aman, enak, dan penuh berkah." Si ibu akhirnya membeli 3 varian sekaligus, lalu merekam meja dagangan itu untuk dibagikan di media sosialnya. Sang penjual hanya tersenyum, merasa haru karena satu langkah kecil ini bisa membuka jalan besar bagi pesantren tempat ia dibesarkan. Tak lama, beberapa pembeli lain pun ikut berdatangan, tertarik dengan cerita dan rasa unik dari keripik pisang tren. Tak sekadar makanan ringan, pisang tren adalah cerita perjuangan, pelatihan, dan kebaikan dalam balutan kriuk pisang yang menggoda. Di setiap gigitan, ada semangat belajar, ada harapan tumbuh, dan ada cita-cita anak bangsa yang ingin mandiri. Dan sejak hari itu, meja kecil di sudut pasar itu tak pernah sepi karena orang-orang mulai percaya bahwa camilan terenak adalah yang dibuat dengan hati dan niat yang baik.